media sosial hampir semuanya itu memiliki menu story, yang mana tentu saja ini dapat membantu pemilik akun ya untuk menelusuri, mencari, membaca ya berbagai berita yang dibagikan oleh orang lain. Tentu saja ini menjadi suatu keuntungan bagi pelaku kegiatan usaha untuk melakukan pemasaran menggunakan menu-menu yang tersedia di dalam media sosial ini. Pernah dilakukan survei pada tahun 2019 oleh We Are Social Hootsuite ya, di mana hasil survei tersebut ternyata pengguna media sosial itu mencapai 150 juta atau bisa dikatakan 56% dari total populasi yang ada di Indonesia. Yang mana jumlah tersebut naik ya dari tahun sebelumnya. Naiknya tidak kecil ya, tetapi naiknya itu 20% dari survei sebelumnya. Kemudian hasil survei juga menunjukkan bahwasanya pengguna media sosial yang menggunakan gadget ya, di sini misalnya Android gitu ya, ataupun iPhone ya. Jadi dalam bentuk gadget itu total penggunanya itu ada lebih kurang 130 juta atau sekitar 48% dari jumlah penduduk di Indonesia. Dan jumlah ini tentu saja diperkirakan akan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu ya. Dengan kondisi perekonomian yang semakin baik, tentu saja didukung juga dengan harga-harga gadget yang semakin terjangkau, maka tentu saja jumlah-jumlah pengguna media sosial ini akan terus meningkat. Nah, ini tentu saja akan menjadi suatu peluang pemasaran ya bagi pelaku kegiatan usaha. Jadi di sini ya kita harus melihat bagaimana strategi pemasaran melalui media sosial. Karena setiap kegiatan pemasaran itu tentu saja harus memiliki strategi. Oke, jadi strategi-strategi apa saja yang perlu ya untuk dilakukan ketika kita hendak melakukan pemasaran melalui media sosial. Jadi di sini saya hanya membahas 5 strategi ya. Strateginya sebenarnya banyak. Jadi di sini saya hanya membahas 5. Yang pertama itu strateginya adalah kita harus membangun jaringan dan membangun brand. Jadi jaringan ini ya sangat penting. Jadi untuk mendapatkan pasar yang luas, kita ini pertama sekali kita harus membangun jaringan, yaitu menjalin kerjasama dengan berbagai komunitas virtual, yang mana komunitas virtual tersebut ya memiliki bidang yang sesuai ya dengan usaha yang akan kita jalankan, pemasaran yang akan kita lakukan. Karena dengan jaringan usaha yang sama, kita akan lebih mudah untuk melakukan pendekatan kepada konsumen. Jadi misalnya kita membangun jaringan, misalnya kita menjual sepatu, maka kita membangunlah jaringan ya dengan komunitas-komunitas misalnya pecinta sepatu. Seandainya kita menjual alat-alat olahraga, maka kita harus membangun jaringan dengan komunitas virtual yang mencintai produk-produk olahraga. Nah, kemudian yang kedua itu
kemudian yang selanjutnya ini kita bahas itu branding ya, branding, membangun brand. Nah, ini juga tak kalah penting dari membangun jaringan. Ya, branding ini sangat penting. Ya. Jadi membangun brand ini yaitu membangun kesadaran konsumen terhadap produk usaha kita. Jadi kita harus ya menciptakan brand image sehingga konsumen itu akan selalu mengingat produk yang akan kita tawarkan. Ya, setiap saat ketika dia membutuhkan sesuatu yang ada hubungannya dengan produk kita, pertama sekali dia akan ingat dengan kita, dengan produk kita. Nah, jadi branding ini sangat penting. Ya, branding sangat penting. Jadi saat ini kita harus mampu menanamkan, harus mampu membangun kesadaran konsumen terhadap produk-produk kita. Yang kedua, itu kita harus ya bisa menentukan jenis kampanye terbaik dari tiap media. Jadi ini strategi yang kedua. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, sosial media atau media sosial itu karakternya beda-beda, ya. Jadi setiap media sosial itu harus kita lihat, ya, karakternya seperti apa. Misalnya, ya, kita membuat video tutorial, ya, kita upload ke YouTube. Nah, kemudian kita bisa menggunakan linknya, kita backlink ke akun Facebook, sehingga sekali kita melakukan usaha mempromosikan produk, nah, jadi kita bisa langsung menggunakan dua akun sosial media atau media sosial. Nah, kemudian kita bisa menggunakan Twitter itu sebagai call center kita, ya. Kemudian misalnya Facebook, selain daripada kita membagikan link, ya, kita juga bisa menggunakan Facebook dan website misalnya sebagai media konten kita untuk melakukan promosi, untuk melakukan edukasi terhadap produk-produk yang hendak kita tawarkan. Nah, jadi media sosial ini dapat kita gunakan, ya, sebagai media kita untuk mengabarkan informasi, mengabarkan berita secara real time, ya, secara real time, sehingga konsumen itu dapat berinteraksi dengan cepat, ya, antara satu dengan yang lainnya, termasuk berinteraksi dengan kita, ya. Kemudian isi kontennya juga, ya, supaya dibuat sedemikian rupa sehingga di media sosial tadi itu tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik, tidak menimbulkan pemikiran-pemikiran yang tidak baik, sehingga memberikan feedback yang negatif yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha kita, dapat mempengaruhi brand kita. Ya, jadi kampanye-kampanye yang akan kita lakukan melalui media sosial itu betul-betul harus kita pilih, ya, yang terbaik. Oke, strategi yang ketiga itu, ya, nah ini berbicara tentang anggaran. Jadi jangan berpikir bahwasanya kalau kita pemasaran secara online dengan sosial media itu tidak perlu anggaran. Sebenarnya ya, setiap kegiatan promosi, setiap kegiatan penjualan, setiap kegiatan branding dan lain sebagainya itu semuanya membutuhkan anggaran. Cuman bedanya, ya, anggaran itu bisa besar, bisa kecil. Jadi di dalam pemasaran menggunakan media sosial juga kita harus menyiapkan anggaran. Ya, misalnya kita anggarannya untuk apa? Misalnya untuk pemasangan iklan, ya, ads. Nah, di sosial media atau media sosial juga membutuhkan biaya. Misalnya kita pasang ads, ya.
di Facebook Ads misalnya, ya. Kemudian di Instagram juga sama, ada ads ya, kita bisa pasang. Jadi itu akan lebih memaksimalkan pemasaran yang kita lakukan. Kemudian ya, kita juga harus menyiapkan tim ya untuk meningkatkan performa dari media sosial yang kita miliki. Ya, kalau kita tidak memiliki tim khusus ya memang bisa, tetapi tentu saja akan lebih repot karena untuk menyiapkan konten-konten dan segala macam ya memang kita harus kerjasama tim ya, kerjasama tim. Nanti bagian pemasarannya juga kita sebenarnya butuh juga tim ya, tim pemasaran di media sosial sehingga semuanya bisa berlangsung secara baik ya, secara terkendali. Baik, kemudian kita lihat strategi yang keempat itu adalah membuat konten yang baik, membuat konten yang menarik. Jadi konten ini sangat penting ya di dalam pemasaran dengan media sosial. Ya. Jadi ini sangat penting karena konten yang baik itu tentu saja akan memberikan feedback yang positif. Ya, akan menimbulkan kepercayaan, trust terhadap produk kita, akan menaikkan rating daripada branding kita. Jadi konten-kontennya apa yang baik ya? Misalnya konten itu bisa saja konten berupa informasi produk ya. Kemudian konten itu bisa juga berupa edukasi. Ya, edukasi terhadap konsumen, tetapi tentu saja harus terkait dengan produk kita. Misalnya kita menjual produk kecantikan, produk misalnya krim pemutih ya. Nah, jadi di situ kita kasih edukasi tentang kandungannya, tentang manfaat kandungannya. Ya, di situ bisa konten-konten berisi seperti itu. Jadi edukasi yang terkait dengan produk kita. Kemudian konten bisa juga ya bersifat hiburan ya. Karena zaman sekarang ini banyak sekali orang mencari akun-akun yang berisi konten-konten hiburan. Jadi sekali-sekali ya kita juga bisa membuat konten yang berisi hiburan ya untuk menarik perhatian konsumen. Ya. Tapi tentu saja walaupun hiburan ya tentu saja di situ ada informasi tentang produk kita ya. Kemudian misalnya kita bisa membuat konten tentang proses produksi. Ya, bagaimana produk kita diproduksi. Jadi konsumen tahu, oh ini produksinya ternyata baik, bagus, higienis, bersih dan segala macam. Ya. Nah, jadi konten ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mengarahkan supaya konsumen itu menjadi tertarik dengan isi daripada media sosial kita sehingga mungkin dia bisa menjadi pengikut kita atau berlangganan terhadap media sosial kita sehingga setiap kita akan melakukan pemasaran produk ya orang itu sudah menjadi pasar kita ya, menjadi pasar kita karena orang itu sudah berlangganan sehingga isi informasi yang kita masukkan ke dalam media sosial tentu saja akan terlihat oleh mereka. Oke, yang terakhir ya, seperti yang saya janjikan tadi ada 5 strategi. Yang terakhir itu adalah word of mouth atau viral marketing. Nah, ini juga salah satu cara ya untuk melakukan pemasaran secara menggunakan media sosial ya. Kita buat sesuatu yang viral, kemudian banyak orang menjadi penasaran, tertarik ya, kemudian pelanggan itu akhirnya menjadi pelanggan yang membeli ya, bukan hanya pelanggan potensial saja ya, tetapi sudah membeli ya, kemudian menjadi pelanggan loyal. Kenapa? Karena kita produk kita itu ya menjadi produk yang viral gitu ya, menjadi produk yang viral ya. Kemudian caranya bisa juga dilakukan
dengan cara misalnya yang sering kita lihat ya,